Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di channel Islam Media. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menerima dan memberkahi segala urusan kita dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ashab Ar-Ras, kaum penyembah patung dan berhala yang membunuh nabinya. Namun, sebelum lanjut menyaksikan tayangan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar dapat selalu menyebarkan syiar kebaikan. Para ulama berbeda pendapat tentang Ashab Ar-Ras, apakah mereka kaum Nabi Saleh atau Nabi Syu'aib alaihissalam. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa Ar-Ras adalah nama dari sebuah sumur yang besar lagi dalam, atau galian sumur terbesar pada zaman Ashab Ar-Ras. Ibnu Abbas berkata bahwa Ashab Ar-Ras adalah penduduk yang berasal dari kaum Samud, dan Ras adalah nama dari sebuah sumur yang ada di Azerbaijan. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang Arab sering menyebut bahwa Ar-Ras adalah sebuah sumur yang terbentuk secara alami dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Sedangkan menurut Ikrimah, Ar-Ras adalah sebuah tempat di mana seorang nabi yang dicampakkan ke dalam sumur oleh kaumnya sendiri. Sedangkan menurut tafsir Abu As-Su'ud, Ashabur Ar-Ras adalah kaum yang memuja-muja patung. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi yang bernama Syu'aib alaihissalam. Tetapi mereka mendustakannya, sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa banjir bandang yang begitu dahsyatnya, sehingga menyebabkan ribuan korban jiwa berjatuhan karenanya. Menurut Imam Zamarkashi, Ashabur Ras adalah kaum yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala dan memuja-muja syaitan, dan sering memberi sesajen-sesajen di laut dan melakukan ritual-ritual penolak bala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul kepada mereka yang bernama Syu'aib alaihissalam. Ia berdakwah siang dan malam tanpa mengenal lelah untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang, kaumnya menolak dengan sangat keras seruan Nabi Syu'aib dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan mengirim berbagai cobaan dan bala kepada mereka, berupa terjadinya paceklik yang sangat panjang. Hujan pun tak kunjung turun. Setelah turunnya hujan, terjadi longsor di mana-mana yang mengakibatkan ribuan nyawa menjadi taruhannya. Di antara kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Samud, kaum Ad, dan kaum Ras, penyembah berhala. Kaum Ar-Ras adalah salah satu kaum atau umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah patung dan berhala. Kaum Ras atau penduduk Ras ini disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Furqan ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa thamud wa ashabar rass wa qurunan baina dzalika katsira. Artinya, dan telah kami binasakan kaum Ad, kaum Samud, dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dalam surah Qaf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rass wa Thamud. Artinya, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras, dan Thamud telah mendustakan rasul-rasul. Menurut bahasa, kata Ras berarti sumur yang dilingkari berbatuan. Mengenai hal ini, ada yang berpendapat bahwa sebuah sumur tertentu yang menjadi milik kabilah Thamud, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Ashab Ar-Ras. Ada pula yang menyebutkan mereka pernah melemparkan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sumur. Sementara itu,
Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mu'jam, sebagaimana dikutip Sami bin Abdullah Al-Maghlud dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, menyatakan Ar-Ras dengan baris fathah pada awalnya dan kemudian tasjid pada huruf sin memiliki makna al-bir, artinya sumur. Selain itu, ia juga bisa bermakna al-ma'dan, bahan tambang, dan mendamaikan di antara kaum. Sedangkan kata Abu Mansur, Abu Ishaq berkata, Ar-Ras yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah suatu kaum yang mendustakan nabi mereka dan memendamkannya ke dalam sumur. Menurut sebagian lainnya, Ar-Ras adalah sebuah daerah di Yamamah yang bernama Falaj. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Ashab Ar-Ras adalah Ashab al-Ukhdud atau penggali parit. Dan ada pula yang berpendapat bahwa itu sebuah pemukiman milik sejumlah orang dari kaum Tsamud. Sedangkan Ibnu Katsir menegaskan Ar-Ras adalah sebuah sumur di Azerbaijan, tempat mereka memendamkan nabinya dalam sumur. Al-Asma' berkata, Al-Ras dan Ar-Rasis adalah nama sumur milik Bani Ahya kan Hammas, sedangkan Ar-Ras adalah milik Bani Khalil. Pendapat lain, Ar-Ras adalah lembah Azerbaijan dan batas wilayah Azerbaijan adalah di belakang lembah Ar-Ras. Namun, ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa Ar-Ras itu pernah dibangun 1000 kota dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada mereka. Namun mereka mengingkarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat ini dengan memindahkan Bukit Al-Haris dan Al-Huwairis dari Taif kepada mereka sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut. Menurut sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa asal kata Ras adalah telaga yang sudah kering airnya. Kemudian dijadikan nama suatu kaum, yaitu kaum Ras. Mereka menyembah patung, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Sementara itu, dalam tafsir Al-Muntakhab dijelaskan Al-Ras seperti disebutkan dalam Al-Mufradat karya Al-Raghib Al-Asfahani berarti lembah. Al-Asfahani berdalil dengan sepenggal bait syair, Wahunna al-wad al-ras ka-al-yad li al-am. Penduduk Al-Ras yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka yaitu Nabi Syuaib. Dalam Al-Quran, kaum Syuaib terkadang disebut sebagai kaum Madian. Namun, ada pula yang disebut dengan penduduk Aikah yang berarti tempat yang dipenuhi pepohonan yang rindang. Terkadang disebut juga dengan penduduk Al-Ras, yaitu sebuah lembah yang banyak mengandung kebaikan. Hal itu menunjukkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Tapi sangat disayangkan mereka mengingkarinya dan menyembah patung-patung. Ibnu Jurayj dalam tafsir Ibnu Katsir berkata dari Ibnu Abbas bahwa penduduk Ras yang dimaksud dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan surah Qaf ayat 12 adalah penduduk salah satu kampung di Tsamud. Ibnu Jarir memilih bahwa yang dimaksud dengan penduduk Ras adalah Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam surah Al-Buruj. Sementara itu, dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaini menyebutkan Ashab Al-Ras adalah penduduk Ras yang terletak di daerah Yamamah, sebelah tenggara Arab Saudi. Menurut sebagian ahli tafsir, nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Syuaib. Namun ada pula yang meriwayatkan nabi lainnya. Penduduk ini memiliki kekayaan berupa binatang ternak dan menguasai sumber-sumber air di padang pasir. Mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari nabi yang diutus kepada mereka. Berkenaan dengan kisah penduduk Ashab Ar-Ras ini, ada yang berpendapat juga bahwa utusan itu adalah seorang hamba soleh. Sebagian menyebutkan ia bernama Hanzalah bin Sinwan atau Sa'wan, yaitu salah seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ia tinggal dan diutus kepada kaum Ras yang bermukim di Yaman. Kabilahnya meliputi Yaman dan ada pula yang menyebutkan Ra'wail al-Adman. Dikisahkan Hanzalah ini yang dibunuh oleh kaumnya sehingga Allah membinasakan kaum Ashab Ar-Ras. Ada pula yang menyebutkan mereka dibinasakan oleh Raja Bukhtu Nassar, salah seorang cucu Yahuda. Dalam tafsir Jalalain, selain menisbatkan Nabi Syuaib dan Hanzalah bin Sinwan, nabi yang diutus pada penduduk Ras ini adalah Nabi Saleh alaihissalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Ashab Ras membangun rumah-rumah mereka dekat dengan sumur Ras agar mereka mudah untuk mengambil dan memberi minuman ternak-ternak terbaik mereka. Dan sumur Ras dapat menampung semua kebutuhan taman-taman mereka.
Dan kaum Ras memiliki seorang raja yang baik lagi dermawan dan cinta kepada kebenaran, menumpas kejahatan serta membela yang lemah. Akan tetapi sang raja meninggal dunia, dan yang anehnya lagi sang raja ini setelah beberapa hari dari kematiannya, ia muncul di tengah-tengah masyarakat dan ia mengatakan bahwa dia belum meninggal dunia, serta ia mengaku bahwa dirinya abadi selama-lamanya. Kaumnya pun senang dengan kembalinya sang raja, dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh sang raja, sampai pada akhirnya mereka menyembah dan mengagungkan sang raja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya diketahui bahwa ternyata sang raja sebenarnya telah meninggal dunia, dan yang mengaku-ngaku sebagai raja adalah jelmaan dari syaitan la'natullah alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk menjelaskan kepada penduduk bahwa sebenarnya sang raja adalah syaitan. Akan tetapi mereka tidak percaya dan mereka mendustakannya, bahkan mereka sepakat untuk membunuh nabi tersebut. Kemudian setelah mereka membunuh nabi tersebut, lantas mereka mencampakkan jasadnya ke dalam sumur Ar-Ras. Melihat perlakuan mereka yang melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua harta kaum Ras hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Ashabur Ras memiliki kemewahan yang sangat luar biasa dari hasil panen dan peternakan yang terus-menerus berhasil. Tetapi sayang, mereka diperbudak oleh iblis yang menyerupai kepala suku dan membuat ritual-ritual kesyirikan setiap tahun pada musim-musim panen di sebuah sungai yang memiliki 12 cabang. Setiap kaum memiliki satu tempat sesuai dengan kabilah-kabilah mereka, dan biasanya mereka menyembelih seekor kambing atau sapi, kerbau, dan bahkan manusia menjadi tumbal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka beribadah dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mendustakannya dan membunuh utusan Allah dan melemparkan jasad utusan ini ke sungai. Maka Allah hancurkan dan binasakan mereka semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kisah di atas dapat membawa manfaat dan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berusaha menjauhi perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, agar setiap detik yang kita lalui merupakan usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga dan menerima semua amal baik kita, serta memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.